Tiga bencana besar umat Islam Indonesia lebih besar dan lebih bahaya daripada bencana di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa negara Indonesia ini rakyatnya mayoritas beragama Islam, tetapi sedikit sekali yang memahami tentang ilmu agama Islam. Bahkan mereka yang bukan santri mengatakan yang harus paham tentang ilmu agama Islam itu ya para santri. Sedangkan setiap kampung tidak banyak santrinya. Bahkan setiap RT ini kalau kita teliti berapa jumlah santri yang benar-benar paham ilmu agama Islam? Setiap RT. Kemudian setiap desa, setiap gang. Nah, kalau suatu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tetapi mereka lari dari para ulama, dari para fuqaha, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan tiga bencana besar. Tiga bencana besar. Yang pertama, mereka akan diuji oleh Allah dengan bencana kerja, tetapi usaha mereka enggak berkah, enggak barokah. Mereka capek, waktunya habis sampai tua. Waktunya habis untuk bekerja. Tidak sempat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Tidak bermanfaat sama sekali. Karena waktunya sudah habis untuk kerja sehingga usaha mereka dicabut berkahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak barokah lagi. Yang kedua, mereka akan senantiasa dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Para pemimpinnya zalim, hanya memperkaya diri sendiri, hanya memperkaya golongannya, hanya berusaha untuk bagaimana golongan dan dirinya yang mulia. Sedangkan rakyat nonsen. Tetapi setiap saat menjual nama rakyat. Ini demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Jadi rakyat itu hanya dijadikan jualan saja. Kemudian bahaya yang paling besar yaitu yang ketiga. Mereka ini muslim, tetapi karena mereka jauh dari para ulama, dari para kiai, mereka akan keluar dari dunia ini mati dalam keadaan tanpa iman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena ujian, bencana, mustika yang paling besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini adalah bencana ujian yang paling besar apabila manusia mati tidak membawa iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang oleh suatu zaman, ala ummati, atas umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, yafirruna, yang lari oleh mereka umatku, minal ulama, dari para ulama, wal fuqaha, dan lari dari para ulama yang ahli fikih, yang ahli hukum Islam. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW walaupun jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas. Mereka lari menjauh dari para ulama. Bahkan kalau mendengarkan konten-konten pengajian seperti ini kepanasan. Kepanasan mengapa? Karena sebenarnya yang kepanasan itu setan yang ada di dalam tubuhnya. Karena setan itu kalau mendengarkan nasihat pengajian rohani, maka setan kepanasan. Karena setan kepanasan, maka setan menggoda mati-matian, berjuang mati-matian agar manusia yang ada dirinya di dalamnya itu merasa kepanasan.
sehingga nggak betah mendengarkan konten-konten pengajian yang serius. Mereka semakin lari, semakin menjauh dari para ulama. Jangankan kok mendatangi para ulama, lawang mendengarkan pengajian yang serius saja, yang tulisan Arabnya ada di dalamnya layar kaca video, mereka bosan nih. Lah, kalau umat Islam sudah lari daripada para ulama dan para ulama ahli fikih, fayabtalihimillahu bithalathi baliyatin. Fayabtalihim, maka akan memberikan bencana oleh Allah, bala, musibah. Allah akan memberikan bala, bencana, musibah bithalathi baliyatin, dengan 3 bencana besar. Ulaha yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama dari bala musibah itu, yarfa'u, mengangkat Allah oleh Allah, al-barakata, pada keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka. Usahanya banyak, tetapi usaha kerjanya hanya sibuk kerja, tidak barokah. Inilah yang menjadi bencana, malapetaka. Karena setiap hari kerja sampai malam kerja, tapi ternyata nggak barokah. Ini kan luar biasa. Berbeda dengan orang yang kerjanya santai tetapi barokah. Bisa sholat dengan tenang, bisa ngaji dengan tenang, anak istrinya tercukupi, semua kebutuhannya tercukupi. Nggak harus capek-capek kerja keras banting tulang, peras keringat, tidak. Itu namanya usaha yang barokah. Kelihatannya santai tetapi barokah. Barokah kepada anak istrinya. Semuanya lebih mendekatkan diri kepada Allah, tetapi enggak miskin. Seluruh anak istrinya kecukupan begitu. Wathaniyatu, dan bencana yang kedua, yusallitullahu alaihim, yusallitu, akan menguasakan Allah oleh Allah alaihim, atas mereka, rakyat yang lari dari para ulama, sultanan, pada sultan, pemimpin, zaliman, yang zalim. Jadi kalau mayoritas rakyat itu baik, soleh, mayoritas nih, maka mereka akan memilih orang yang paling baik, yang paling soleh di antara mereka untuk jadi pemimpin. Ini rumus nih. Tetapi kalau mayoritas rakyatnya bejat, buruk, maka orang yang bejat dan buruk itulah yang akan memimpin mereka. Lah, analoginya gampang. Contoh kita lihat para perampok di tengah hutan. Para perampok itu apakah memilih pemimpinnya itu orang yang soleh, orang yang santun, orang yang taat? Ya tidak mungkin lah. Para perampok, para bajingan kok memilih pemimpin yang soleh, yang santun, yang taat? Nggak mungkin. Para perampok itu akan memilih pemimpin mereka orang yang paling jahat, paling kejam di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Lah sama, suatu bangsa atau negara, kalau pemimpinnya zalim, itu gambaran rakyatnya juga banyak yang zalim. Rakyatnya lebih banyak yang zalim daripada yang adil. Wasalitsatu, dan cobaan ujian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, yakhrujuna, akan keluar oleh mereka, minad dunya, daripada dunia ini, mati dalam keadaan bighairi imanin, dengan tanpa iman. Ini ujian yang paling besar, naudzubillah. Karena kalau sudah terlanjur mati tidak membawa keimanan, enggak bisa kembali. Ini adalah ujian yang terbesar. Lihat di dalam kitab Nasaihul Ibad li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita cintai ulama, dekati ulama, ngaji ilmu agama Islam, agar bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.